kampus harus punya ketegasan juga terkait soal supaya tidak tumbuh subur dengan premanisme dalam kampus. Sisi lain kampus juga harus memberikan ruang kepada universitas. Kalau dia dibuatkan oleh sistem sosial sendiri dalam kampus, pertama kan soal kampus harus punya aturan atau regulasi yang mungkin harus tegas, ini harus diberikan sanksi akademik atau seperti apa. Bisa jadi sampai tindakan pidana itu ketika tindakan ini banyak merugikan orang lain atau mengganggu kenyamanan belajar orang lain. Kurang lebih 3 minggu yang kemarin, minggu kemarin saya buka di media sosial kan sudah mulai lagi kan ada pengusahaan baru pas di fakultas itu sendiri, baru di himpunanku sendiri kan. Sampai hari ini saya mengikuti perkembangan kasus ini yang teman-teman lakukan sudah sampai pelaporan. Sampai hari ini belum ada kabar jelas menurut saya. Karena saya terus mengikuti perkembangan informasi. So, kampus harus lebih tegas lagi karena ini akan menjadi ancaman juga dalam dunia akademik. Yang seharusnya mahasiswa mentradisikan hal yang produktif, baca diskusi dan lain sebagainya. Itu semakin hari semakin jauh gitu. Premanisme lagi pengumpulan pengurusan fasilitas, dan itu fasilitas kampus. Dan ini sangat Kampus harus menggunakan efek jerah pada individu yang melakukan tindakan kriminal ini. Melihat yang terjadi kampus yang diam-diam begitu saja, tenang-tenang saja. Ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, paling habisnya mediasi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Geminsaf. salam. Jadi malam hari ini kembali lagi di podcast Masos. Tema yang saya angkat pada malam hari ini bisa dibilang cukup ngeri lah karena kita membahas bahaya premanisme dalam dunia kampus. Ya, saya tidak sendiri pada malam hari ini, saya ditemani 2 orang senior saya. Bisa dibilang mereka berdua adalah orang-orang hebat yang pernah berjalan di kepengurusan Himasos Visip Unpad. Yang pertama saya mau kenalkan di orang di sebelah kanan saya ini, dengan hormat saya sebutkan namanya Afin Dwiki Putra, Esos, atau kerap kita sapa dengan Kacio, sapaan Kacio. Yang di sebelahnya lagi ada Wawan Aprianto atau kerap kita sapa dengan Kawawan. Ini juga Esos. Saya lupa tadi Esosnya. Ya, jadi ini kawan dengan Kacio. Jadi pada malam hari ini kita membahas bahaya premanisme dalam dunia kampus. Yang pertama mungkin saya mau meminta tanggapan mungkin dari 2 orang narasumber yang saya hadirkan pada malam hari ini. Pertama yang mungkin saya ke Kacio dulu. Saya Kacio saja panggilnya nih kayak. Boleh. Saudara Cio atau Kacio? Kawan Cio. Ya, yang pertama saya mau minta tanggapannya dan kawan Cio tentang sebenarnya bagaimana sih bahaya premanisme dalam dunia kampus, karena yang kita angkat pada malam hari ini tentang premanisme di dunia akademik, itu kampus. Kita bilang bahaya ini. Iya. Bahaya premanisme dalam kampus. Ya, sebenarnya tidak wajar menurut saya ketika ada premanisme dalam kampus. Karena yang kita tahu kan kampus ini dia tempatnya orang-orang yang intelektual, kemudian ruang yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan humanis. Menurut saya akan sangat tidak mungkin jika ada watak premanisme yang bisa tumbuh dan hidup di dalam dunia akademik. Kalau biasa kita lihat kan preman-preman ini kan berada di kota-kota besar, di luar dari kehidupan kampus. Iya, orang-orang brutal lah. Orang-orang brutal kan.
yang hidup di satu kota besar Iya. yang mungkin mereka terbatas, bukan terbatas tapi Hmm. apa ya, orang tertekan dengan situasi sosial, ekonomi maupun hal yang lain yang mengakibatkan tindakan-tindakan premanisme itu menjadi pilihan dalam Hmm. bertahan hidup. Tapi kalau bicara dalam kampus ini agak bingung juga saya melihat dengan situasi sekarang. Sekarang sudah ke kampus lah, Oh, ke sekarang ke dunia kampus akademik. Wan, kau tuh kuliah dulu Wan, semester berapa Wan? Saya kuliah masuknya Hmm. 2014, 14. Selesai. selesai 2020. 2020. 6 tahun lebih lah, semoga 7 tahun. Sempat juga Ah. sedikit Bergelut. terjerumus di dalam Iya, dunia gelap premanisme. premanisme dalam kampus. Berarti kau ini mantan preman pensiun. Tidak preman, apa ya? Karena ketemu dengan teman, Iya. banyak kan di kampus itu kan Karena dari beberapa daerah yang Ah. latar belakang backgroundnya mereka ya dari ada yang sudah dari Deker dari mana, jadi mereka realisasikan ulang di dunia kampus. Sebenarnya itu sih. kampus yang banyak kelompok-kelompok, Iya. berbagai macam kelompok aktivitasnya. Ah. Kelompok A sebagian ada yang diskusi, Iya. kelompok B Ah. sebagian ada yang ingin mengembangkan dia punya bakat, kelompok C ada yang minum-minum di trotoar. Nah, itulah penyebabnya sampai ada terjadinya premanisme. Diawali dengan minuman, salah satunya pengalaman saya pribadi. Oke, berarti itu dari pengalamannya kawan. Ya. Jadi mungkin saya minta lagi tanggapan dari kawan. Bagaimana sih kawan dulu memposisikan diri melihat premanisme yang ada di dunia kampus ini, di dunia akademik ini. Memposisikan diri. Memposisikan diri pada saat semasa berkuliah dulu, melihat orang-orang yang berwatak preman itu. Bagaimana ya? Apakah setuju dengan itu atau Ya, bagaimana memposisikan? saya pribadi tidak setuju karena kita dalam ruang lingkup akademik Iya. universitas toh untuk tidak mengikuti hal-hal yang tidak diindahkan dalam kampus, tindakan-tindakan apa preman-preman begitu toh. Ya saya cuma ikut dalam satu kelompok itu saja untuk melakukan Hal-hal yang negatif Hal-hal itu yang- tidak teranu. kalau sudah apa Oke. istilahnya, kalau sudah tagangkong lah. Oh, tak gantung. Kalau sudah tagangkong toh senior ini ya Cap itu. Cap bin A sudah berjalan ke sana. Nah, disitulah saya memposisikan diri. Saya tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Kalau Oke. untuk gabung dalam kelompok itu, gabung. ya gabung. Oke. Ya, terima kasih itu dari kawan. Ya, saya kembali ke Kecil lagi ini. Jadi memang betul yang dikatakan Kecil tadi ya. Kita ini dibilang kawan tadi, kita dari beberapa daerah mungkin yang menyatu di dalam dunia akademik ini. Memang ada sih beberapa mahasiswa yang belum sadar tentang tugasnya sebagai mahasiswa, bagaimana mereka membawa sifat mereka yang berada dari desa itu atau dari kampung itu, sifat-sifat preman atau sifat-sifat brutal yang ingin tidak tenang hatinya kalau tidak merusak, atau tidak tenang hatinya kalau tidak berbuat yang negatif. Ya, jadi karena kayak Wawan tadi sudah menceritakan pengalamannya, Kecil lagi. Nah, jadi begini teman-teman, saya juga lupa bilang nama angkatannya mereka ini. Ini Kecil ini angkatan 2013 dan Kawawan angkatan 2014. Ya, jadi pengalaman Kecil semasa berkuliah dulu, bagaimana melihat premanisme, atau mungkin pernah berada di dalam circle premanisme itu. Jadi bisa kalau orang mau lihat kita diundang dengan tema premanisme ini, terakhir orang nilai kita ini mantan preman juga di kampus yang sudah selesai. Tidaklah. Tapi saya kuliahnya 2013. 2013. Jadi selesai sekitar 7 tahun pas. 7 tahun pas. Pas. 7 tahun pas. DO juga. Hampir sedikit lah. Tapi bukan karena saya preman dalam kampus. Memang di tempat organisasi saya itu coba
sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang produktif lah. Tapi dalam pengalaman saya kuliah selama 7 tahun, saya memang beberapa kali mendapatkan beberapa tindakan-tindakan mahasiswa yang di luar dari dia sebagai orang yang intelektual. Tapi kan yang premanisme yang kita maksudin juga kan, kita lihat juga dari bentuk tindakan yang dilakukan. Banyak kan kalau orang bilang premanisme ini bicara tentang soal kriminal, bicara soal tindakan-tindakan yang mungkin punya nilai buruk di masyarakat. Tapi kalau dia tumbuh dalam kampus itu sendiri, mungkin dari pengalaman saya selama kuliah itu, bentuk premanisme itu menurut saya ketika kita mulai botak itu salah satu bentuk premanisme. Bullying itu bentuk premanisme juga itu. Kemudian kalau mungkin sampai sekarang sudah ada persekusi atau mungkin sesama mahasiswa itu baku saling adu jotos, baku pukul, saling jotos. Ini tapi merokok dulu. Merokok boleh. Ya, jadi lanjut ke Kacio lagi. Pandangan tentang premanisme dalam kampus ya. Tidak, lebih ke pengalaman dulu semasa berkuliah. Pengalaman. Iya. Jadi pengalaman kuliah itu saya masuk di 2013. Hampir kurang lebih 7 tahun saya kuliah dan selesai ya. Pas dengan target 7 tahun. Pengalaman saya kuliah itu dalam kehidupan kampus itu ada beberapa kali saya temukan, saya dapatkan tuh siswa yang melakukan tindakan di luar dari tindakan yang mungkin mengganggu orang, selain merugikan orang lain maupun merugikan lembaganya menurut saya. Tapi setelah selesai di belakangan ini sudah mulai marak saya lihat dengan berita-berita di media sosial bahwa ada aktivitas-aktivitas mahasiswa yang sampai melakukan pengerusakan, sampai melakukan pemukulan. Ya, menurut saya itu adalah satu kegagalan juga di kampus, menjadi satu kemunduran kualitas dunia intelektual yang kemudian memperlihatkan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sama orang-orang yang berintelektual. Ini apa ya faktornya kira-kira? Saya agak bingung juga. Nah, dia bicara soal perilaku, tentu saja tidak jauh atau tidak lepas dari mana dia berhubungan tiap hari dengan orang, apakah lingkungannya, apakah wilayahnya, atau memang seperti itu. Bisa jadi sih. Tapi nanti ada orang dilahirkan langsung jadi preman. Tidak mungkin. Lahir dia jadi preman, masih kecil sudah jadi preman. Jadi bukan kita menyalahkan teman-teman yang sampai melakukan tindakan tersebut. Di sisi lain kan dunia kampus ini akan mundur juga soal kualitas mahasiswa yang harusnya menjadi agen perubahan kan gitu. Itu kalau ini marak terus terjadi, itu menjadi ancaman juga dalam bagaimana mahasiswa terus berkreativitas, bergerak atau membuatkan satu kumpulan yang mungkin bisa menjadi satu manfaat buat hajat orang yang banyak kan. Tapi kalau kita hari ini kita lihat di mana-mana orang bakal di mana-mana orang baku pukul, orang Palu bilang baku pukul, baku hantam dia. Baku hantam sampai melakukan pengerusakan. Saya rasa Orang Palu bilang Sabtu musik ya. perlu menjadi refleksi juga buat kampus itu sendiri, karena sistem sosial di dalamnya bisa punya pengaruh besar terhadap orang-orang yang bermental premanisme tadi itu kan. Itu selama pengalaman saya 7 tahun kuliah, nanti belakangan ini baru marak sebetulnya. Kalau dulu mungkin sudah ada kan. Tapi yang paling banyak tuh menurut saya tuh bullying. Bahkan
pelecehan seksual itu menjadi satu topik juga dalam bagaimana adanya feminis dalam kampus ini. Cewek segala macam baru, apalagi masih maba botak kan secara mental kita itu Iya, tertekan. kena dia. Karena kita merasa tidak bebas dalam melakukan ekspresi dalam proses belajar. Atau mungkin memang ada satu ruang atau kampus ini kan banyak sekali kalau kita mau bilang kalau sama senior TAB dan lain segala macam. Dan kemudian apa yang dibilang senior BA juga dia bikin. Baru sama-sama aku tunjukkan eksistensi. Iya. Kebanyakan sih. Kebanyakan ya. Dia kalau memang faktornya dia dari luar, lingkungannya biasa jadi yang melakukan banyak tindakan-tindakan kasar sekali dalam premanisme. Orang yang lebih dekat dengan wilayah kampus itu sendiri ya, punya kampung dan lain sebagainya macam yang mungkin punya rasa dia orang paling dekat dan dia punya pengaruh besar untuk melakukan tindakan-tindakan premanisme. Saya rasa begitu nanti mungkin kampus lebih mengevaluasi juga bagaimana sebenarnya peran pendidikan terhadap mental-mental anak bangsa yang sejauh mana mereka memberi rasa aman merasa aman kepada. Jadi itu aja mungkin tadi ya. Saya mungkin lebih ke historis dulu. Kita mengenang dulu Ibnu Maryam. Semasa-masanya kawan dengan Kacil dulu. Satu pertanyaan ini mungkin sebelum kita lanjut. Terserah siapa yang mau jawab nanti, Kacil atau kawan, satu pertanyaan. Saya mau bertanya ini. Saya kan ini masih angkatan 2019 lah. Masih jauh sekali. Saya mau bertanya, di zamannya kawan atau Kacil dulu mungkin pernah terjadi tindakan kriminalisme atau premanisme atau pengerusakan yang pernah terjadi di dunia kampus masa kuliahnya Kacil dulu atau kawan dulu. Itu bagaimana solusinya dari pihak kampus atau si mahasiswa ininya sendiri yang menyelesaikan tindakan tersebut, si korbannya ini, atau bagaimana itu? Yang mungkin paling dikenang lah, pasti ada itulah salah satunya. Tidak mungkin tidak ada kan? yang dipukul atau iya, tindakan kriminalisme atau premanisme atau pengerusakan fasilitas kampus. Iya, mungkin kawan atau Kacil. Ya. kawan Si masa kuliah dulu. Saya dari Mabe masuknya di Universitas Tadulako. Masuk sebagai maba, botak rambut, senior botak, bentak-bentak ini. Yang benturan yang keras yang saya dapatkan itu ketika pengerusakan. Di mana tempat saya masuk di Universitas Tadulako, tempat saya belajar, dikenal sebagai Himasos, yang saya dapatkan benturan situ itu pondok Himasos dibongkar. Itu yang saya dapat, benturan yang keras, dan saya belum memahami bagaimana cara penyelesaiannya dari senior karena kita sebagai maba toh bukan ya. Jadi itu pengalaman dari kawan masa berkuliah dulu dan premanisme yang ada ya. Saya lanjut ke Kacil lagi. Sebenarnya saya mau bertanya ini guys ya. Bagaimana sih soalnya tindakan yang harus dilakukan pihak kampus atau regulasi yang dilakukan kampus dalam menangani tindakan feminisme ini? Kalau kita berangkat dari tema tadi bahaya feminisme kan, salah satu dampak bahayanya atau dampak seriusnya ini akan menjadi tradisi. Ya tentu kampus harus punya ketegasan juga terkait soal supaya tidak tumbuh subur ini feminisme dalam kampus. Sisi lain kampus juga harus memberikan ruang kepada mahasiswa untuk beraktivitas. Kalau dia diakibatkan oleh sistem sosial sendiri dalam kampus, pertama kan soal kampus harus punya aturan atau regulasi yang mungkin harus tegas. Ini harus diberikan sanksi akademik atau seperti apa kan. Bisa jadi hampir tindakan pidana itu
ketika tindakan ini banyak merugikan orang lain atau mengganggu kenyamanan belajar orang lain. Ya, kalau sampai hari ini kan saya coba lihat postingan di Facebook juga, tuh ada pengrusakan fasilitas kampus sampai pemukulan itu ada di beberapa fakultas. Ya seperti yang di Visip itu sendiri, kurang lebih hampir 3 minggu yang kemarin. Iya, tinggal kemarin. 3 minggu kemarin itu saya buka di media sosial kan saya sudah mulai tidak rutin lagi ke kampus. Ada pengusahaan, baru pas di fakultas itu sendiri, baru di himpunan itu sendiri kan. Jadi, sampai hari ini saya mengikuti perkembangan kasus ini. Yang teman-teman lakukan sudah sampai pelaporan. Sampai hari ini belum ada kabar jelas menurut saya. Karena saya terus mengikuti perkembangan informasi itu. Justru kampus harus lebih tegas lagi karena ini akan menjadi ancaman juga dalam dunia akademik yang seharusnya mahasiswa mentradisikan hal yang produktif, baik membaca, diskusi dan lain sebagainya. Justru semakin hari semakin jauh gitu kan. Cuma premanisme lagi, pemukulan, pengusahaan fasilitas, kan itu fasilitas kampus. Dan ini sangat tidak mungkin ketika kampus sendiri tidak melakukan hal yang tegas. Justru kampus sebagai ruang akademik, sebagai ruang menjunjung tinggi demokrasi dan humanis, kan? Dengan adanya tindakan-tindakan premanisme ini, ya tentu dampak serius yang terjadi itu kan, ini premanisme akan menjadi tradisi. Dan kedua, orang sudah mau lagi nanti mau kuliah di Unpad karena informasi sudah tidak aman. Nanti orang sudah mulai merasa di sana Banyak preman nanti bakal itu dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau kita belajar dari persoalan kemarin dan sampai hari ini, menurut saya seperti tidak ada keseriusan dalam penanganan premanisme dalam kampus ini. Di sisi lain, kampus harus bersifat tegas dan juga secara sistem sosial dalam kampus sendiri sebenarnya mahasiswa itu harus juga diberikan ruang kebebasan dalam beraktivitas. Nah ini punya pengaruh besar juga ketika mahasiswa tidak sibuk lagi dengan diskusi, mahasiswa tidak sibuk lagi dengan kegiatan-kegiatan. Nah, meskipun kita kan baru saja selesai melewati masa pandemi ya, mahasiswa sudah sering ketemu. Lagi mahasiswa baru ini punya besar dampaknya ketika teman-teman mahasiswa baru ketika pertama masuk dan kemudian mendapatkan hal premanisme. Tentu ini akan menjadi salah satu pengaruh besar. Sedangkan seniornya begitu, masih ada lagi nanti loh. Karena yang dipertontonkan hal-hal yang seperti itu. Ya harapannya saya kampus harus berupaya juga terhadap penyelesaian masalah persoalan premanisme ini. Karena ruang akademik, ruang dunia seperti kampus ini kita tidak menginginkan hal yang bisa orang lihat jadi satu kemunduran di Universitas Tadulako sendiri dalam menangani hal seperti itu. Seluruh kampus akan bersifat tegas demi memperlihatkan bahwa Universitas Tadulako adalah universitas yang terbaik, yang bisa menciptakan kader-kader terbaik, yang bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa begitu. Saya itu penting harus diselesaikan persoalan premanisme ini. Dan nanti tambah subur dalam kampus, aduh. Dan kemudian akan menjadi tradisi kan lebih bahaya kalau ini dari tradisi. Ya, harapannya kampus harus tegas ketika itu menyangkut tentang tindakan yang bisa berujung pada tindakan pidana. Kenapa tidak harus melakukan seperti itu? Jika mediasi-mediasi ataupun penyelesaian kampus belum memberikan efek terhadap mental premanisme ini selesai. Begitu saya pandangan terkait dengan sampai hari ini justru lebih kelihatan lagi di media sosial ini ada bakal lain. Kan di beberapa fakultas ini hal yang kita tidak mau. Ya, kalau begitu.
Ya itu dari kita mungkin saya sedikit lagi mendengarkan dari kawan. Sebenarnya bagaimana sih dalam tindakan yang harus dilakukan kampus itu seperti apa tentang premanisme ini? Ya, kalau untuk memang kampus harus melakukan tindakan efek jerah kepada individu-individu yang melakukan tindakan kriminal ini. Melihat yang terjadi di kampus, ya diam-diam begitu saja. Tenang-tenang saja. Ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, paling habisnya mediasi di satpam kampus tuh. Terus sekarang sudah ada juga masuk apa? Polsaka, polisi kampus. Sahabat kampus. Tapi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengerusakan, ya kampus diam-diam saja. Yang seharusnya dilakukan dari pihak kampus itu ya melakukan efek jerah lah kepada siapa yang melakukan ini. Itu harapan saya. Iya, itu jadi kawan ya. Mungkin memang betul yang dikatakan Kecil dan kawan tadi, ini sudah menjadi hal yang tidak aneh lagi, tidak asing lagi di dunia kampus. Karena ini sudah menjadi turun-temurun tindakan premanisme kriminal. Di tataran kampus juga, di FISIP, itu di rumah belajar kita, dikonfirmasi juga di rumah belajar kita di Himasos. Sempat saya menyambung yang dikatakan Kecil tadi, 3 minggu kemarin itu terjadi pengerusakan fasilitas kampus. Itu di rumah belajar kami, di himpunan mahasiswa sosiologi, itu terjadi pengerusakan fasilitas kampus yang sampai saat ini belum ada titik terangnya. Nah, upaya dari kami, dari pengurus dan keluarga besar yang selalu mendukung bagaimana supaya si pelaku ini tertangkap, itu kami sudah berupaya melaporkan ke pihak fakultas. Nah, dari pihak fakultas sendiri itu menggiring kita ke Polsek. Nah, di Polsek itu meminta bukti atau saksi bisu karena ada CCTV. Ya. Nah, karena di ujung himpunan kami itu di atasnya itu ada CCTV di atasnya itu. Nah, bukti dari rekaman CCTV ini sudah diserahkan oleh pihak fakultas ke Polsek Palu Timur. Ya. Nah, sampai saat ini pun itu bukti yang sudah diserahkan oleh pihak fakultas itu sudah diputarkan dan ditonton oleh ketua dari Himasos dan yang korban yang ada di sebelah kita, tetangga kita, komunal. Itu 2 ketua ini sudah menonton, melihat dan sudah jelas siapa pelakunya. Dan yang lebih Anehnya lagi, sampai sekarang pelaku itu belum bisa ditangkap karena beberapa persyaratan tersebut. Padahal sudah jelas si pelakunya sudah tertangkap dari ciri-ciri, mimik wajah, bentuk tubuh, gaya berjalannya itu sudah jelas, sudah terang bahwa si pelaku sudah si dia ini. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari ya Polsek Palu Timur. Itu yang kita alami sekarang ini di Mahasiswa FISIP Untar. Jadi saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kecil. Pertanyaan. Saya bukan pertanyaan sih, kita saling berbagi lah. Kami kok kampus sih. karena orang-orang di samping saya ini ya. kau kampus bukan kau Pak. Kita selesai. Kita selesai alumni. Nah, ini sebenarnya sudah disinggung juga sih sedikit dari Kecil tadi tentang premanisme ini sudah menjadi tradisi. Nah, ini sudah menjadi hal yang relevan juga sih di mata senior atau mahasiswa baru yang baru masuk. Nah, takutnya juga kan ini mahasiswa baru sudah menganggap kan mereka belajar karena sekarang kan sudah bisnisnya offline. Mereka takut yang di sana nanti kita mau dibawakan parang apa. Nah, apakah itu menjadi tradisi kan dari tahun ke tahun atau bagaimana? Sudah menjadi tradisi. Bagaimana maksudnya? Tradisi ini sudah menjadi tradisi. Iya. Premanisme. Ya kalau jadi tradisi kan setiap tahun pasti akan berulang. Nanti itu berulang terus sampai kapanpun itu tradisi.
yang paling bahaya itu kan soal dia jadi tradisi. Ya, memang Hah? kan tidak ada hukum jerah yang dilakukan dari pihak universitas. Kita kembali lagi ke regulasi yang dikeluarkan oleh universitas seperti apa sih? Iya. Kalau kita berbicara soal tradisi premanisme ini, karena itu efek jerah ini kita butuhkan saat ini. Ya. Namun ya seperti ombak yang tenang-tenang saja, tapi kita sebagai mahasiswa atau kita di Himasos, kita menjadi buaya dalam air yang tenang itu. Kita selalu menjadi bahaya, selalu menggigit orang yang berada di pesisir tadi sih. Lemban. Gerakan kita seperti itu sih, kalau saya bisa menurunkan. Ya, memang kita berbicara selalu ke regulasi kampus, bagaimana regulasi kampus terhadap si individu atau si mahasiswa yang berbuat tindakan kriminal ini, premanisme ini. Ya, tentu hal ini kan tidak kita inginkan semua terus terjadi menjadi tradisi dari para mahasiswa yang bermain premanisme ini kan kayak saya bilang tadi tidak lahir maksudnya tapi ini akan bisa menjadi ancaman ketika menjadi tradisi, ketika kampus lagi tidak menjadi ruang yang nyaman untuk belajar. Ya kita tahu kan kampus kayak tadi ruang demokrasi yang mungkin di humanis kan. Dan kita mainkan juga ketika mahasiswa itu diberikan sanksi pidana dan lain sebagainya, sebagai macamnya toh, karena sebagai wilayah yang harus mendidik. Tapi ketika hari ini media tidak menjadi solusi, itu menjadi harapan kita pelaku-pelaku tindakan harus diberikan efek jerah. Pelaku tindakan kemarin yang Ya. sudah 14 namun saat ini belum pernah. Itu semakin besar kan ya, menurut saya kampus harus bertegas lagi dalam menangani watak premanisme selagi dia sebagai wilayah yang harus mendidik toh. Sudah 3 minggu ya? Sudah 3 minggu. 3 minggu Pak. Kalau ini terus terjadi sampai mengakibatkan konflik antar lembaga ini tidak bagus juga. Tahu yang bikin bingung saya sampai sekarang ini, dari saat saya masuk sampai saya selesai, Himasus itu korban terus. Apa yang terjadi? Selalu jadi korban. Entah pemukulan, pengusakan fasilitas, Himasus itu korban. Kalau dalam tataran premanisme di Universitas Tadulako toh. Tapi kalau di luar universitas ya Himasus selalu berjuang untuk membela rakyat. Iya. Di mana rakyat yang tertindas, dirampas haknya, ya Himasus di depan. Yang terjadi toh seperti itu. Jadi yang dikatakan kawan sih, mungkin saya tangkap sedikit kawan. Yang dikatakan kawan tadi, kita ini selalu diserang. Kenapa? Karena yang dikatakan kawan juga, kita di Himasos sering melawan adanya ketidakadilan atau satu sistem yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa dan rakyat. Saya kejanggalan yang saya tangkap mungkin sih ini premanisme atau si individu ini yang melakukan tindakan kriminal ini seperti kayak sengaja dipelihara di kampus. Karena setiap kita melakukan aksi-aksi atau kita melakukan demonstrasi tentang atau pengawalan isu-isu sentral yang besar terhadap sistem-sistem yang tidak adil itu, kita selalu dibetulkan dengan hal-hal yang berbau premanisme ini. Saya maksudnya jadi kejanggalan yang saya pikirkan seperti itu. Apakah premanisme yang dipelihara Iya. oleh universitas? Untuk membetulkan kita supaya kita lebih fokus ke lebih soal perkalian fokus ya seperti itu. Saya ini bahas tentang isu apa Sengaja dimatikan. Takutnya seperti itu atau bisa jadinya seperti itu. ngeri Kira-kira kalau pandangannya kawanan kecil bagaimana itu soalnya begitu? Kira-kira mereka sengaja dipelihara, ditubuh besarkan, disiram tiap hari untuk membenturkan kita supaya tidak mengawal lagi isu-isu yang besar atau isu-isu yang berada di dalam dunia kampus. Ya, kalau itu menjadi asumsi dengan situasi sekarang ini, menurut kita belum ada penyelesaian dari pihak kampus sendiri dalam penyelesaian soal premanisme.
mungkin bebas berasumsi. Nah, asumsi itu kita rasakan dengan realitas sekarang juga kan. Itu bisa jadi juga secara sosiologis menurut saya, ketika konflik itu memang sengaja diciptakan dan bukan sengaja diciptakan dan mungkin secara fungsinya ini akan terus pelihara. Kembangkan. Pelihara itu membentuk mental-mental, tapi penyelesaian ini kan tidak dianggap serius yang kita bilang sebagai dipelihara, bukan mengajarkan harus memukulin. Jadi asumsi itu bukan soal kampus mengajarkan tindakan-tindakan, tapi menurut kita kan tidak dilakukan penyelesaiannya adalah satu bentuk dari dipeliharanya soal mental premanisme itu. Ya bisa jadi ketika memang ini sebagai pengalihan fokus mahasiswa dalam fokus dalam isu-isu dalam kampus maupun luar kampus, disibukkan dengan persoalan perkelahian, ya ketika upaya itu tidak dilakukan tegas, bisa jadi asumsi yang kayak kau bilang itu Bukan bisa sih. jadi asumsi yang kayak kau bilang itu ya mungkin saja itu tetap dipelihara soal pemukulan sampai mahasiswa harus menjadi Berarti preman. hilang kreativitas. Ya, Hilangnya bagaimana? ini kreativitas. Iya, karena begini. Karena yang produktif dibikin. Iya. Karena memang kalau mereka selangsung mengeluarkan regulasi efek jerah yang betul-betul membuat si pelaku ini jerah, itu kampus akan selalu goyang. Iya. Karena ketika mereka membiarkan, kita akan mengurus itu terus, kita fokus ke situ terus. Jadi isu-isu besar atau isu-isu kecil yang akan menjadi besar dari bibit isu yang besar nanti, itu sudah kita fokusnya ke permasalahan internalnya kita sendiri, mengurusi masalah premanisme ini. Jadi kita tidak fokus lagi, terbagilah, sengaja dibagikan dan sengaja dibelahkan. Tapi ingat, kita selalu menjadi buaya di ombak yang tenang. Itu dari saya. Oke. Jadi mungkin itu saja pembahasan di podcast pada malam hari ini bersama dimisioner pengurus Simasos, Kak Wawan dengan Kak Cio. Ya, sebelum saya tutup podcast ini, mungkin ada closing statement dari dua orang narasumber, orang-orang hebat yang berada di Simasos ini. Mungkin dari Kak Wawan dulu closing statementnya, satu kata atau beberapa kata untuk tindakan premanisme ini. Apa ya? Cio, apa Cio? Kalau saya dulu Iya dulu. Tentu Closing statement. melalui kegiatan podcast ini kita menunjukkan rasa sayang kita terhadap Universitas Tadulako pertamanya. Kami dan teman-teman sebagai kaum intelektual yang berada di ruang kampus Universitas Tadulako kan tidak menginginkan kampus Universitas Tadulako itu Mengeluarkan bukan hanya mengeluarkan kader-kader yang membawa premanisme, kan Ya. tidak seperti itu yang diharapkan toh. dan juga orang sudah mau nanti mau di kampus untar karena ketakutan dengan berita-berita saat ini, apalagi media sosial sekarang makin berkembang, Instagram atau semua macam itu yang mengekspos kasus-kasus itu. Dan itu melalui tema hari ini soal bahaya itu kan, bahaya premanisme ini kan menurut kita mengancam juga terhadap perkembangan produktivitas mahasiswa. Itu ya menurut saya salah satu persoalan juga menurut saya ketika dibatasinya ruang-ruang gerak kreativitas manusia ini bisa menjadi salah satu indikator dalam lahirnya premanisme tersebut. Bayi-bayi preman. Bayi-bayi preman. Karena dengan upaya mediasi hari ini bukan menjadi satu solusi menurut kita. Dan juga penting juga harus tegas dalam menangani kasus ini. Karena bahaya dari hal tersebut ketika ini bersifat laten. Maka bukan hanya oknum saja bisa menjadi preman. Ketika dia memukul orang lain, dia dimediasi tapi masih menyimpan persoalan itu dalam dirinya, dan kemudian ini akan menjadi tradisi ketika dia sama junior, nanti saya lalu dipukul sama teman ini begini dan turun akan terus hidup ketika tidak ada efek jerah kan. Nah, mediasi juga kan
tentu saja ada aspek sosial yang kita perhatikan juga ketika ini bersifat laten, dan kemudian efek jerah juga kan pertimbangan ketika kita tidak memberikan teman kita juga dalam penjara. Tapi hal ini memang harus menjadi hal yang kita butuhkan saat ini ketika di mana-mana itu setiap fakultas bongkar-bongkar himpunan, baku pukul teman-teman, sementara sama-sama ini dikirimkan uang dari kampung setengah mati, orang tua di sana mengharapkan jadi mahasiswa baik, jadi preman. Harapan saya buat teman-teman sekalian yang menonton podcast ini menjadi perhatian kita bersama, supaya tidak ada lagi bangku bakalai dalam kampus. Nah, kita sama-sama orang mencari ilmu, sama-sama punya tanggung jawab besar terhadap situasi sosial yang ada di luar sebagai agen perubahan. Untuk hal ini kita tidak inginkan pecah solidaritas dari mahasiswa itu sendiri dalam Universitas Sadulaku. Tentu saya rasa teman-teman di Mahsus ini sangat cinta dengan Universitas Sadulaku sebagai ruang akademik, sebagai ruang teman-teman bisa menyalurkan bakatnya dan menambah wawasan lebih luas lagi. Kurang lebih seperti itu saya, Wan. Kakak Wawan ini juga mantan preman. Jadi kawan juga bisa kasihkan closing statement. Iya, kata-kata ini untuk Ya, harapan saya sebagai keluarga besar Himasos, Himasos selalu di depan dan selalu apa yang sudah kita pelajari bersama, yang ditanamkan di kotak pikiran dan hati, seperti apa Himasos diajarkan memanusiakan manusia. Seperti itulah harapan saya. Oke, itu mungkin closing statement dari kawan dengan Kacil. Terima kasih pada kawan dan Kacil sudah menyempatkan waktunya hadir sebagai narasumber pada malam hari ini di podcast Masos. Jadi lagi-lagi kembali ke regulasi, efek jerah, dan penyadaran diri sendiri lah. Sadar diri sendiri sebagai mahasiswa itu tugasnya sebagai apa? Bukan menjadi preman. Mungkin itu saja podcast Masos pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Gimsa.